Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 2 kelas 1C Agroteknologi akan melaporkan hasil diskusi kami tentang artikel. Untuk anggotanya, yang pertama ada Muhammad Farhan, yang kedua ada Mia Amelina, yang ketiga ada Khadijah Al-Kausar, lalu yang keempat ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Muhammad Bagus Setia Pambudi. Untuk pembaca pertama, dari halaman 2 sampai 4, dari abstrak sampai tujuan, dimulai dari saudara Muhammad Farhan. Untuk Muhammad Farhan, silakan untuk membaca. Ya, terima kasih, saudara terbagus. Untuk abstrak pengaruh variasi media tanam terhadap laju pertumbuhan bawang daun atau Allium fistulosum. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh variasi media tanam terhadap laju pertumbuhan bawang daun Allium fistulosus. Masalah yang dikaji berfokus pada media tanam yang digunakan, yaitu tanah dan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan bawang daun pada media tanam yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode penyusunan studi literatur. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati perbedaan pertumbuhan bawang daun selama 7 hari pada masing-masing media tanam yang berbeda. Setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan variasi media tanam dapat berpengaruh pada tinggi tanaman dan pertumbuhan tunas. Tanaman bawang daun yang ditanam pada media tanam air, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan tanaman bawang daun yang ditanam di media tanah. Latar belakangi artikel ini, media tanam merupakan salah satu komponen utama yang diperlukan dalam budidaya tanaman. Macam-macam media tanam, tetapi tidak semua jenis media tanam cocok digunakan untuk jenis tanaman. Masing-masing media tanam memiliki kegunaan dan pengaruh yang berbeda-beda, termasuk media tanam yang digunakan pada tanaman sayur yang memiliki aroma khas, yaitu bawang daun. Bawang daun Allium fistulosum dalam bahasa Inggris disebut West onion atau Japanese bunching onion, merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak disukai di Indonesia. Bawang daun memiliki aroma yang khas sehingga dapat digunakan sebagai pengharum dan pemberi rasa sedap pada makanan. Bawang daun bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung vitamin A dan C. Aroma khas yang dimiliki bawang daun juga dapat difungsikan sebagai tanaman pengusir hama dengan cara ditumpang sarikan. Bawang daun berperan sebagai tanaman repellent atau penolak organisme pengganggu tanaman yang melindungi tanaman di dekatnya dengan cara mengeluarkan aroma khas yang tidak disukai hama, sehingga hama akan menjauh dari tanaman utama. Selain digunakan sebagai pengharum masakan dan pengusir hama, bawang daun memiliki manfaat, yaitu dijadikan sebagai obat luka bakar. Dalam pertumbuhannya, tanaman bawang daun memerlukan media tanam dengan penunjang agar dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Setiap media tanam memiliki kegunaan yang berbeda-beda dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap tanamannya. Kecepatan pertumbuhan menjadi salah satu pengaruh dari media tanam yang digunakan dalam penanaman tanaman. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini agar mengetahui bagaimana pengaruh media tanam yang berbeda, yaitu media tanam air dan tanah, terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman bawang daun yang memiliki aroma khas. Batasan masalahnya, penelitian
pengaruh variasi media tanam pada pertumbuhan bawang daun Allium fistulosum ada sebagai berikut. Yang pertama, artikel ini membahas mengenai masalah bagaimana pengaruh variasi media tanam yang berbeda pada masing-masing tanaman bawang daun. Memiliki penelitian ini dilakukan untuk mengetahui media tanam yang tepat untuk pertumbuhan bawang daun agar dapat tumbuh dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi media tanam terhadap kecepatan pertumbuhan bawang daun pada masing-masing media tanam yang berbeda. Media tanam yang digunakan untuk perbandingan adalah media tanah dan air. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode penyusunan studi literatur, yang itu berdasarkan referensi dari artikel, jurnal, maupun situs-situs dari internet. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari dengan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman bawang daun yang ditanam pada media tanam yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang dibahas ada 2. Bagaimanakah laju pertumbuhan bawang daun Allium fistulosum pada masing-masing media tanam yang berbeda? Bagaimana pengaruh variasi media tanam terhadap laju pertumbuhan bawang daun? Tujuannya, menganalisis laju pertumbuhan bawang daun Allium fistulosum pada masing-masing media tanam yang berbeda. Mengetahui pengaruh variasi media tanam terhadap laju pertumbuhan bawang daun Allium fistulosum. Terima kasih. Kembali ke Bagus. Terima kasih kepada Farhan yang telah memberikan materi yang tadi dari bagian abstrak sampai tujuan. Untuk selanjutnya ada Saudara Mia Amelina yang akan membacakan metode penelitian sampai bagian kajian pustaka. Untuk Mia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan metode penyusunan dan kajian pustaka. Metode penyusunan. Metode penyusunan yang digunakan dalam artikel yang berjudul Pengaruh Variasi Media Tanam terhadap Laju Pertumbuhan Bawang Daun atau Allium fistulosum adalah studi literatur, yaitu mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut dicari dari buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian ilmiah dari situs-situs di internet. Kajian pustaka. Pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan pertambahan volume dan jumlah sel akibat sel yang membelah dan membesar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan bersifat kualitatif sebab dapat dilihat dan diukur menggunakan alat ukur. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang mengakibatkan tumbuhan bertambah panjang, ukuran sel yang membesar, dan terjadinya proses spesialisasi karena adanya aktivitas sel meristem pada ujung akar dan ujung batang yang aktif membelah. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang mengakibatkan diameter batang dan akar pada tumbuhan bertambah besar karena adanya aktivitas kambium vaskular, yaitu xilem dan flum. 2. Media tanam. Media tanam merupakan media yang dijadikan tempat tanaman atau bibit tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang. Media tanam bermacam-macam, contohnya adalah tanah, air, kapas, arang, kompos, dan media sejenis lainnya. Tanah merupakan media tanam paling umum digunakan, tetapi karena adanya pengalihfungsian lahan pertanian ke lahan non-pertanian, menanam tanaman dapat menjadi kendala. Media tanam berfungsi membantu akar agar dapat berkembang. Media tanam merupakan salah satu unsur penting untuk pertumbuhan tanaman karena di dalamnya terkandung unsur-unsur hara yang bermanfaat agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.
Sebagai media tanam, tanah memiliki berbagai faktor utama yang bermanfaat bagi tanaman. Namun, tidak semua media tanam tanah itu subur. Tanah yang baik untuk media tanam adalah tanah yang menyediakan faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air, dan udara. Semua faktor tersebut harus seimbang agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selain tanah, media tanam yang digunakan adalah air. Air merupakan salah satu unsur paling penting untuk tanaman dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Air merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Air diserap oleh akar tanaman dan akan diangkut ke daun untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, air juga berperan untuk menjaga kelembaban tanaman agar tetap segar dan tidak layu. Bawang daun, Allium fistulosum. Bawang daun, Allium fistulosum, merupakan tanaman bawang jenis perennial yang berasal dari Asia. Tanaman bawang daun masuk dalam keluarga Liliaceae. Bawang daun atau Allium fistulosum dapat tumbuh di daerah dataran tinggi maupun daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 250 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 150 sampai 200 mm per tahun. Struktur tubuh bawang daun terdiri atas akar, daun, dan batang semu yang terbentuk dari pelepah daun yang saling menutupi. Batang semu bagian atas berwarna putih bersih, sedangkan bagian bawah berwarna putih kehijauan. Tanaman bawang daun dapat menghasilkan bunga dan biji pada usia tertentu. Bawang daun hidup merumpun dengan membentuk anakan baru yang akan terus tumbuh dan berkembang. Air adalah salah satu faktor yang diperlukan bawang daun untuk tumbuh dan berkembang. Pengairan pada tanaman bawang daun tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan busuknya akar sehingga tanaman akan layu kemudian mati. Akan tetapi, jika pengairan tanaman bawang daun kurang, maka pertumbuhan bawang daun juga tidak akan optimal, bahkan dapat menyebabkan daun cepat tua dan tanaman akan menderita klorosis dan antosianensis. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mia yang sudah membacakan. Selanjutnya untuk bagian analisis sampai saran, kami persilakan untuk Saudara Khadijah Al-Kausar untuk membacakannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan analisis dan penutup. 3. Analisis pengaruh variasi media tanam terhadap laju pertumbuhan bawang daun. 3.1. Laju pertumbuhan bawang daun pada masing-masing media tanam yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati perbedaan pertumbuhan bawang daun yang ditanam pada media tanam tanah dan media tanam air dengan rentang waktu 1 hari sekali. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya bawang daun, media tanam tanah, media tanam air, botol air mineral, buku, pulpen, penggaris, dan pisau. Kegiatan penelitian meliputi penyiapan media tanam, penyiapan anakan bawang daun dengan memotong batang semu 10 cm di atas akar, penanaman bawang daun pada masing-masing media tanam, kemudian melakukan pengamatan pertumbuhan bawang daun selama 7 hari. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanaman bawang daun selama 7 hari, telah diperoleh data sebagai berikut. Data dapat dilihat pada tabel 1, data pengamatan pertumbuhan bawang daun pada media tanam tanah dan media tanam air selama 7 hari. Pada tabel 1, tanaman bawang daun pada media tanam air dari hari ke-1 sampai hari ke-7 menunjukkan adanya perubahan, di mana adanya pertumbuhan tunas daun baru dan pemanjangan daun bawang daun dengan panjang 1,4 sampai 1,9 cm. Pada hari ke-5, pertumbuhan daun bawang daun pada media tanam air sedikit membengkok,
Akibatnya, pengukuran dengan alat ukur penggaris menjadi sedikit terkendala. Akan tetapi, pada hari ke-6, pertumbuhan daunnya menjadi tegak kembali. Pada media tanam tanah, pertumbuhan tanaman bawang daun pada hari ke-1 sampai hari ke-7 juga menunjukkan perubahan, yaitu daun yang bertambah panjang sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Akan tetapi, tanaman bawang daun yang ditanam pada media tanam tanah tidak menunjukkan adanya pertumbuhan tunas daun baru. 3.2. Pengaruh variasi media tanam terhadap laju pertumbuhan bawang daun. Setelah dianalisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa media tanam air dan media tanam tanah pada pertumbuhan bawang daun berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan pertumbuhan tunas daun baru. Tanaman bawang daun pada media tanam air pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan tanaman bawang daun pada media tanam tanah. Penutup. 4.1. Kesimpulan. Perbedaan penggunaan media tanam dapat mempengaruhi tinggi bawang daun dan pertumbuhan tunas daun baru. Pada media tanam air, pertumbuhan bawang daun lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bawang daun pada media tanam tanah. Bawang daun akan semakin cepat tumbuh optimal apabila mendapat kadar air yang cukup. Tanaman akan cepat tumbuh optimal apabila penyerapan airnya juga optimal. Penyerapan kadar air yang cukup juga akan memperkecil potensi kekeringan. Proses fotosintesis pada tanaman juga akan lebih cepat karena tanaman dapat menyerap air yang cukup. 4.2. Saran. Jika pembaca ingin mencoba menanam tanaman di rumah, tanaman sayur bawang daun dapat menjadi salah satu alternatif. Bawang daun memiliki banyak sekali manfaat. Selain itu, penanaman dan cara merawatnya juga tidak terlalu sulit. Penulis menyarankan untuk menggunakan media tanam air sebagai media tanamnya, karena lebih mudah dan praktis. Hanya bermodalkan utama wadah untuk media tanam air, dan potongan bawang daun. Tentunya lebih memudahkan dalam penanaman tanaman sayur yang kaya manfaatnya. Selain untuk media tanam tanaman bawang daun, media tanam air juga dapat digunakan untuk menanam tanaman sayur lainnya seperti seledri, bok choy, wortel, bawang putih, selada, dan lain-lain. Sekian, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Kausar yang sudah membacakan hasil laporannya. Demikian presentasi laporan artikel dari kelompok 2 kelas 1C Agroteknologi. Kami minta maaf jika ada kekurangan yang mungkin kurang lebihnya tidak sesuai dengan materi yang Bapak Hendra berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.